Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriansa Pranata Yuba. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Gambaran Umum tentang Hukum Jaminan. Nah, yang pertama itu ada pada bagian A, yaitu pengertian jaminan dan hukum jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah Jakerhead atau Chatui, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhutangan kepada debitur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas peminjaman atau yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari tahun 1991 tentang jaminan pemberian kredit, yang dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Di sini ada beberapa pengertian jaminan menurut para ahli ya. Yang pertama itu menurut Maryam Darus Barujaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Yang kedua itu menurut Hartono Sodiparjo berpendapat bahwa jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Yang ketiga itu menurut Embasan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Yang keempat itu menurut pasal 1131 KUH Perdata menyatakan segala kebendaan si berutang atau debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut. Selanjutnya ada pengertian hukum jaminan. Nah, para sarjana memberikan pengertian hukum jaminan sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Salim HS, hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan membebankan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Yang kedua itu menurut Profesor M. Ali Mansur, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang berkaitan dengan pembebanan. Yang ketiga itu menurut Sri Sweji Majon Sofwan menuturkan bahwa hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Yang keempat itu menurut J. Sastro, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seseorang kreditur terhadap debitur. Pada divisi yang diungkapkan oleh Satrio memfokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Yang kedua yaitu sumber hukum dan sistem pengaturan hukum jaminan. Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis antara lain: 1. Buku 2 KUH Perdata, 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
Kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Kemudian yang ketiga yaitu unsur-unsur jaminan. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, dakmil atau kafil, yaitu orang yang menjamin di mana disyaratkan sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan dilakukan dengan kehendak sendiri. Kemudian yang kedua, matmunlah, yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh yang meminjamkan. Kemudian yang ketiga, orang yang berpiutang tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap jaminan karena pada prinsipnya utang itu harus dilunasi. Yang keempat, sikhat, yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin disyaratkan keadaan sikhat mengandung makna jaminan tidak digantungkan pada sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu objek jaminan hutang berupa uang, barang atau orang. Asas-asas hukum jaminan terbagi atas 5 asas, yaitu yang pertama, asas publicity, asas bahwa semua hak baik, hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek sedang dijaminkan untuk sebuah utang atau dalam pembebanan utang. Yang kedua, asas speciality, bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau satuan tanah atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Yang ketiga, asas tidak dapat dibagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat, asas implicit titling, barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai. Yang kelima, asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, hak guna bangunan. Yang selanjutnya yaitu penggolongan jaminan. Yang pertama, jaminan berdasarkan undang-undang dan jaminan berdasarkan perjanjian. Jaminan berdasarkan undang-undang dapat dilihat dalam pasal 1131 KUH Perdata. Sedangkan jaminan berdasarkan perjanjian yaitu terjadinya jaminan karena adanya perjanjian pembebanan dalam bentuk gadai fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank. Yang kedua, jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum meliputi pengertian untuk semua krediturnya atau kreditur konkuren dan untuk seluruh harta kekayaan yang tidak ditunjuk secara khusus seperti yang ditentukan dalam pasal 1131 KUH Perdata. Sedangkan jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditur tertentu atau kreditur preferen dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus atau tertentu pula yaitu gadai fidusia hak tanggungan apabila orang atau badan umum yaitu penanggungan dan misalnya garansi bank. Lembaga jaminan. Lembaga jaminan terdiri atas lembaga jaminan dengan menguasai bendanya dan lembaga jaminan dengan menguasai bendanya di mana objek jaminan tidak berada atau tidak dikuasai oleh jaminan. Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya terdiri atas pledge or pound, lien, mortgage with possession, hire, purchase, conditional sale, credit sale. Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya di mana objek jaminan tidak berada atau tidak dikuasai oleh jaminan terdiri atas mortgage, chattel mortgage, fiduciary transfer of ownership, leasing. G. Syarat-syarat dan manfaat benda jaminan. Dapat membantu secara mudah perolehan kredit bagi pihak yang memerlukan, tidak melemahkan potensi si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, memberikan kepastian kepada kreditur. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.